Halo, selamat sore. Hari ini kita ada Suzuki Swift tipe GX manual dan langsung kita masuk aja. Ini sudah pakai smart key dan cukup kantongin di kantong dan kita pencet tombol hitam ini. Dia akan kebuka dan kalau kita pencet lagi dia akan kekunci secara otomatis. Oke, ini interiornya. Dia pengaturan jok pengemudi, ada height adjuster, ada reclining, dan ada sliding. Oke, yuk kita masuk. Dan karena dia sudah pakai smart key, ini ngomong-ngomong tipe yang manual. Kalau dia pakai smart key tinggal pencet engine start stop engine button di sini. Dan karena ini tipe manual, kita harus injek kopling sampai ada indikator hijau itu, berarti kuncinya sudah terdeteksi dan kita pencet engine start stop. Oke, sekarang ini setirnya. Ya, bentuknya sama kayak yang di R3. Dan ada steering switch controlnya di sini. Dan dia pengaturannya bisa tilt dan teleskopik. Ini coba andaikan R3 bisa teleskopik, ya pasti lebih enak nyetirnya. Oke, dan dia pakai transmisi 5 speed manual. Oke, dan ada gigi mundur. Dan oke, langsung kita lihat eksteriornya aja. Nyalakan lampu utama, lampu fog lamp, hazard, dan jendelanya dia sudah auto down, tapi belum auto up. Tuh, masih auto down. Oke, sekarang kita buka kap mesinnya juga. Ya, bunyi tersebut mengindikasikan bahwa kalau kunci smart key-nya nggak terdeteksi oleh sistem mobilnya. Oke, sekarang kita buka kap mesin. Ya, ini mesinnya dia pakai mesin 1400 cc, kodenya K14B, tenaga sekitar 95 horsepower, dan tenaganya disalurkan ke transmisi 5 speed ke roda depan. Dan ini mesinnya sama kayak yang di R3 ya, cuma dia tenaganya lebih besar karena kalau di R3 kan 92 horsepower dan yang sesudah facelift ya, R3 sesudah facelift. Kalau di sini masih 95 horsepower. Dan karenanya pastinya dia bodinya lebih kecil, tenaganya lebih banyak, pasti lebih kencang dari R3 ya, pasti. Cuma pastinya kalau tenaganya lebih banyak, dia agak sedikit lebih boros. Makanya di R3 tuh dia tenaganya dikurangin demi mengurangi konsumsi bahan bakar. Sekarang kita tutup ya kap mesinnya. Kita tutup. Ya, secara eksterior dia kelihatannya kayak hatchback pada umumnya ya. Tapi di sini ada lampunya. Dia karena yang tipe GX, belum yang tipe GS atau tipe Sport, Swiss Sport, jadi dia lampunya masih reflektor biasa dan ada lampu sein di sini. Nah, kebetulan ini mobilnya udah agak standar, jadi dia sudah pakai HD diganti dan masih ada fog lamp di sini. Kalau kata orangnya sih, yang punya itu bilangnya dia pengen modif kayak Suzuki Swiss Sport gitu, jadi dia pakai body kit depan belakang dan ada spoiler juga. Dan di atapnya nih dari garis belt line itu di stiker hitam supaya warnanya black and white. Peleknya juga agak nggak standar dan dia depan belakang sudah pakai rem cakram, tapi ini bukan Brembo ya, ini cuma cover rem doang. Dan ini pakai pelek apa ini, pakai pelek Advan deh kalau nggak salah, dan masih pakai 4 baut ya. Di sini ada emblem Swift dan tipe GX. Sini juga ada sensor parkir dan ada wiper belakang dengan defogger dan ada spoiler di belakang.
Yuk sekarang kita masuk. Kita tutup. Ya, dan sekarang kita nyalakan AC-nya. Dia sudah pakai yang climate control. Ya, coba R3 yang facelift bisa kayak gini ya. Pasti lebih keren. Ya, dia pokoknya dia bisa buat fan speed. Di sini buat temperatur, dan ini mode resirkulasi atau ventilasi udara. Di sini ada mode auto, jadi suhunya akan temperatur kecepatan blower akan menyesuaikan dengan suhu yang kita mau. Ya pokoknya begitu ya. Ya ada tukang tahu bulat. Ya ini ada mode AC buat matiin atau ngidupin AC-nya, dan ini buat defrost depan. Ada rear defogger, dan di sini ada mode buat arah angin ya. Jadi buat ke muka ke kaki aja, atau perpaduan antara defogger. Ya pokoknya begitu ya. Dan dia head unitnya masih yang head unit original. Kita nyalakan. Aduh, bikin lapar aja loh. Oke, sekarang kita cari. Dia head unitnya masih yang in-dash bentuknya. Dan dia sudah ada steering switch control. Ya, dia sudah pakai Twitter, cuma ini sama yang punya ditambahin Twitter lagi. Mungkin ini karena yang ini rusak atau kenapa gitu, nggak tahu juga. Dan bisa dilihat ya, dashboardnya tuh mirip banget sama kayak R3, karena emang sharing platform, sharing mesin dan lain-lain. Cuma kalau di R3 dia warnanya grey dan bawahnya beige, dia full black semuanya. Jadi kelihatan lebih elegan, dan di R3 tuh biar supaya kelihatan lebih lebih gak sumpek ya. Kalau warna hitam kan buat kebanyakan orang itu rada gimana gitu ya. Dan di spionnya dia sudah pakai auto dimming, bukan auto dimming, manually dimming. Jadi kalau misalnya kita disorot sama lampu dim dari belakang, tinggal tap aja, nggak akan silo lagi. Di sini juga ada sun visor dengan vanity mirror, cuma ini pecahan apa ini. Dan di sini juga ada, dan dia juga sudah double airbag. Sayangnya belum ada curtain airbag kayak yang di Suzuki Swiss Sport. Dan ya beginilah tampilannya, sederhana tapi fungsional. Di sini juga ada colokan buat USB, dan sini ada colokan buat power outlet. Di sini juga ada glove box, dan di sini ada sempat macam storage kecil buat naruh dompet, naruh HP. Tapi yang uniknya ya, biasanya di R3 di sebelah sini tuh ada cup holder yang modelnya ngelipat ke dalam gitu. Tapi di sini nggak ada. Kemana itu? Dan gue kirain di parket luar gitu. Kalau di R3 kan cuma dari sebelah kiri cup holdernya. Mungkin kalau di Swift dia cup holdernya ada 2 gitu. Ternyata nggak ada sama sekali. Jadi cup holdernya masih di door trim, masih di kantong pintu. Sini juga ada satu kalau mau naruh di sini, dan ada rem tangan di sini. Dan di sini ada storage kecil, dan ada 2 buah storage-nya. Ini ada tempat sampah. Ya pokoknya dia begitu, sama aja. Dari instrumennya juga sama. Dia ada RPM, tachometer, speedometer, jarum bensin, dan jarum temperatur.
Di tengahnya juga ada MID. Di sini juga ada odometer, mobilnya sudah jalan 21.000 km. Sini ada range, karena dia lampu bensin udah nyala, dia nggak bisa ngitung lagi range-nya. Kita ini instant fuel consumption, jadi ngukur kecepatan, konsumsi bensin secara real time. Dan sini ada average fuel consumption, jadi konsumsi bensin secara rata-rata. Di atas juga ada outside temperature, temperatur udara luar, mungkin sensor ini sama kayak di R3 juga ada, dan ada jam digital di bawah. Dan kalau untuk yang tipe automatic, dia ada indikator giginya di situ di tengah. Dan dia ini sudah pakai one touch turn triple signal, jadi sentuh sedikit dia akan kedip 3 kali buat memudahkan kalau misalnya kita mau pindah jalur di jalan tol. Dan yang agak berbeda di R3 juga di sini, dia intermittennya bisa diatur timernya. Jadi fast tuh langsung, intervalnya dalam beberapa saat doang. Kalau misalnya kita mundur, lampunya makin lama, jeda intermittennya. Kalau misalnya kita taruh di fast, dia akan semakin cepat jeda intermittennya. Dan juga wiper belakangnya sudah ada intermittent. Kok lama ya? Ya pokoknya begitu, dan biasa kalau on dia nyala terus menerus. Dan ya biasa lah ini radionya FM, AM, DVD, CD, dan USB. Biasa aja, nggak ada yang spesial. Dan di kontrol panel jendela di sini buat power window, di sini buat window lock, dan ada central lock. Dan kontrol spionnya sudah elektrik dengan auto folding. Oke, sekarang kita matikan. Kita pindah ke bagian belakang. Oke. Ya, kita sudah masuk di kabin belakang Suzuki Swift. Ini posisi yang paling mundur dari jok depan, dan dia tuh masih ada ruang sedikit ya. Walaupun udah nyentuh tapi masih bisa gerak. Dan di bawah masih ada buat ruang kaki di bawah jok depan. Dan di sini ternyata biasa-biasa aja. Kantong pengemudi, kantong pintu di sini cuma ada satu, mungkin buat botol minum, agak ngepas. Di sebelah kiri juga ada. Dan di kantong jok cuma ada satu. Di belakang jok pengemudi dia nggak ada. Dan ini juga seat belt mountingnya sudah adjustable tingginya buat penumpang depan. Di situ juga ada. Dan di sini lampu tengahnya tutup. Ya pokoknya begitu ya. Dan dia punya grab hook, kecuali di pengemudi dia nggak ada. Dan pastinya dia punya headrest, tapi sayangnya buat penumpang tengah dia nggak ada headrest. Dan juga nggak ada armrest buat naruh tangan. Ya pokoknya begitu. Ya, sekarang kita lihat bagasinya. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Ada tombolnya di sini. Dia latchnya pakai yang bentuknya elektronik. Ya, bisa dilihat. Ya, bagasinya lumayan luas. Ini ada tray-nya, biasanya pakai ditaruh di sini. Mungkin dipakai benang atau gimana. Dan surprisingly lumayan luas. Tapi load lipnya agak tinggi. Jadi dari deck bagasi sampai ke lantai bagasinya tuh nggak rata. Dan kalau misalnya kita lipat, headrestnya mungkin kita bisa ngelipat joknya buat menambah ruang bagasi, tapi sayangnya nggak rata lantai ya. Dan kalau misalnya kita tinggiin lagi, ya masih lumayan lah untuk membuat koper medium, bisa taruh 1 atau 2. Di sini juga ada tempat dongkrak dan ada mounting suspensinya di sini.
Oke, kita tutup lagi. Dan sini juga ada gantungan buat belanjaan, tapi di kiri nggak ada. Dan ada lampunya buat di bagasi yang bisa dimatiin. Oke, ya segitu aja. Ya, sekian dari review Suzuki Swift kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di review selanjutnya.